Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak ustazah yang solih hari ini? Ustazah doakan anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini ustazah akan menyampaikan materi mengenai soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ustazah harap anak-anak dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan. Nah, kemarin ketika kalian mengerjakan soal latihan, ustazah lihat kalian sudah hebat-hebat semua mengerjakan soal penjumlahan dan pengurangan, baik menggunakan cara mendatar dan bersusun. Hari ini ustazah akan mengingatkan kembali cara mengerjakan soal cerita dengan cara baik mendatar maupun menurun. Nah, ustazah harap anak-anak ketika mengerjakan harus dengan cara supaya memudahkan kalian untuk menghitung. Biasanya dalam soal cerita, apabila soalnya penjumlahan, biasanya terdapat kata membeli lagi, menambah. Kemudian untuk soal pengurangan, biasanya ada kata-kata dimakan, hilang, atau pecah. Nah, selain itu juga terdapat kata-kata lain untuk penjumlahan. Misalnya, diberi. Contohnya, Ani memiliki 5 apel, kemudian diberi ibu 10 apel. Karena nanti hasil akhirnya apel Ani akan bertambah. Maka kita harus mengerjakan dengan cara penjumlahan. Dan di pengurangan ada kata-kata dipotong. Karena dipotong maka akan berkurang. Selanjutnya soal cerita. Soal pertama, Ibu ingin membuat kue kesukaan Elis. Ibu sudah memiliki 35 butir telur. Ibu membeli lagi 13 butir telur. Telur yang dibutuhkan ibu semuanya berapa butir? Nah, dalam kasus soal ini, apakah dijumlah atau dikurangi? Ustazah bacakan lagi soalnya. Ibu ingin membuat kue kesukaan Elis. Ibu sudah memiliki 35 butir telur. Ibu membeli lagi 13 butir telur. Telur yang dibutuhkan ibu semuanya berapa butir? Ini dijumlah atau dikurangi? Ya, kita akan menjumlah karena ada kata kunci membeli lagi. Membeli lagi berarti kita akan jumlah semua telur milik ibu. Maka cara mendatar yang pertama yaitu 35 ditambah 13. Maka hasilnya 48. Bagaimana ya kok bisa 48 ya? Maka kita akan mengerjakannya dari satuannya terlebih dahulu. 5 ditambah 3 satuan yaitu 8 satuan. Kemudian 30-an ditambah 1 puluhan hasilnya 40 puluhan. Kemudian cara bersusun, ini cara yang paling mudah. Cara bersusun 35 ditambah 13. Seperti biasa kita kerjakan satuannya terlebih dahulu. 5 satuan ditambah 3 satuan yaitu 8 satuan. Selanjutnya puluhannya. 3 puluhan ditambah 1 puluhan hasilnya 4 puluhan. Kita cukup menulis angka 4-nya saja. Selanjutnya soal cerita nomor 2. Semua telur ibu berjumlah 48 butir. Ternyata 13 butir telur ibu pecah. Telur ibu yang tersisa yaitu berapa butir? Nah, ini dikurangi atau dijumlah? Ustazah ulangi lagi soalnya. Semua telur ibu berjumlah 48 butir. Ternyata 13 butir telur ibu pecah. Telur ibu yang tersisa yaitu berapa butir? Nah, ini dikurangi ya, karena ada kata kunci pecah. Nah, kalau pecah berarti kan berkurang. Maka, yang pertama cara mendatar, 48 dikurangi 13. Seperti biasa, kita kerjakan dari satuannya terlebih dahulu.
yaitu 8 satuan dikurangi 3 satuan hasilnya 5 satuan. Kemudian puluhannya 4 puluhan dikurangi 1 puluhan hasilnya 3 puluhan. Selanjutnya cara bersusun. Ini cara yang paling mudah. 48 dikurangi 13. Seperti biasa kita kerjakan dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 8 dikurangi 3. Maka hasilnya 5 satuan. Selanjutnya 4 dikurangi 1. Hasilnya 3 puluhan. Kita cukup menuliskan angka 3-nya saja. Seperti itu, mudah ya anak-anak ya. Anak-anak Ustazah sudah hebat-hebat semua. Nah, supaya semakin hebat dan semakin terlatih, tugas hari ini adalah silakan dibuka buku tematiknya halaman 120 sampai 121. Bagian ayo berhitung. Ustazah tunggu ya. Apabila belum paham, boleh ditanyakan ke Ustazah. Sekian materi yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.